Hujan baru saja reda ketika pagi itu menyelimuti Kampung Lawang, sebuah dusun kecil di kaki perbukitan Malang. Udara masih lembab, tanah beraroma basah, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan dari kejauhan. Di rumah kayu sederhana yang berdiri di tepi gang sempit, seorang perempuan paruh baya sibuk di dapur. Namanya Bu Marni, sosok yang dikenal oleh tetangga sebagai ibu rumah tangga penyabar. Rajin menghadiri pengajian, dan sering membagikan makanan kepada warga setiap ada acara selamatan. Pagi itu, dapur kayu yang hangat dipenuhi uap dari sebuah panci besar di atas kompor gas. Bu Marni tengah memasak sayur asem, hidangan kesukaan putrinya, Ratih, yang dijadwalkan pulang dari Malang siang nanti, setelah berminggu-minggu sibuk kuliah. Dengan kebaya coklat lusuh dan kain batik yang mulai pudar, tangannya cekatan memotong kacang panjang, menambahkan labu siam, dan sesekali mencicipi kuahnya dengan sendok kayu. Harus pas, jangan sampai terlalu asin, gumamnya lirih. Seakan memasak bukan hanya kewajiban, melainkan sebuah bentuk doa dan cinta seorang ibu. Namun, sejak bangun pagi, hatinya gelisah. Malam sebelumnya, ia kembali bermimpi tentang suaminya, Pak Wiryo, yang sudah 3 minggu tidak pulang sejak katanya pergi ke desa kerabat. Dalam mimpinya, wajah Wiryo pucat dengan tatapan tajam, seolah menyimpan amarah. Ada darah yang menetes dari pelipisnya. Bu Marni berusaha mengusir bayangan itu, meyakinkan dirinya bahwa hari ini harus menjadi hari yang bahagia karena Ratih akan pulang. Ketika penutup panci diangkat, semestinya aroma segar asam muda, daun salam, dan wangi serai langsung menyapa hidung. Namun kali ini berbeda. Bau anyir menusuk tercium, seperti daging busuk yang lama tersimpan. Dahi Bu Marni berkerut. Ia mengira mungkin ada bahan yang rusak. Dengan centong kayu, ia perlahan mengaduk isi panci. Awalnya yang terlihat hanyalah irisan melinjo dan potongan jagung muda. Tapi ketika centongnya menyentuh dasar panci, sesuatu yang asing perlahan terangkat ke permukaan. Sesuatu berwarna pucat abu-abu, kaku, dan tak wajar. Jantung Bu Marni berdegup kencang. Tangannya bergetar saat ia menyendok benda itu lebih dekat ke permukaan. Dan di sanalah ia melihatnya sebuah jari manusia. Kukunya masih berwarna merah pudar, entah bekas cat kuku atau sisa darah yang memudar. Di pangkal jari itu, melingkar sebuah cincin emas yang sangat dikenalnya. Cincin itu terukir huruf kecil, WM 1990. Inisial dari nama mereka, Wiryo dan Marni, saat menikah 20 tahun lalu. Tubuh Bu Marni gemetar hebat, centong terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Ia mundur perlahan, punggungnya menempel pada dinding dapur. Pandangannya kabur, napasnya tersengal. Dunia di luar rumah tetap berjalan. Terdengar suara pedagang sayur keliling memanggil dengan toa kecil, juga tawa anak-anak yang baru pulang sekolah. Tetapi bagi Bu Marni, waktu berhenti di detik itu. Seketika, jeritan meluncur dari mulutnya. Suara tinggi, parau, memecah kesunyian kampung. Astagfirullah, ya Allah. Jeritan itu membuat tetangga terdekat, Bu Sri, berlari masuk ke halaman sambil berteriak. Ada apa Bu Marni? Kenapa? Namun sebelum Bu Sri sempat masuk dapur, Bu Marni sudah terduduk di lantai. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi, tangannya mencengkeram ujung kebaya. Sementara matanya tak beranjak dari panci yang masih terbuka di atas kompor. Bu Sri, dengan napas terengah, memberanikan diri mendekat. Saat ia melongok ke dalam panci, tubuhnya seketika kaku. Teriakan kedua menggema di dalam rumah kayu itu. Astaga, itu jari tangan manusia. Dalam hitungan menit, warga kampung berbondong-bondong masuk. Sebagian menutup mulut menahan mual. Sebagian lagi terdiam tak percaya. Anak-anak kecil segera ditarik menjauh. Beberapa lelaki bergegas, memanggil polisi. Bau anyir semakin kuat, bercampur dengan aroma kuah sayur asem yang sudah tak lagi mendidih. Di tengah kerumunan, Bu Marni hanya bisa terisak tanpa suara. Air matanya jatuh membasahi pipi, sementara dalam hati ia tahu, cincin itu bukan milik orang asing. Itu milik suaminya sendiri. Dan sejak saat itu, kampung kecil yang biasanya tenang berubah menjadi pusat cerita mengerikan sebuah panci sayur yang menyimpan rahasia gelap, dan seorang ibu rumah tangga yang kini berdiri di ambang tragedi besar. Jeritan Bu Sri pagi itu menembus dinding-dinding rumah kayu, menyebar ke seluruh gang kecil Kampung Lawang. Dalam sekejap, orang-orang keluar rumah.
Ada yang masih mengenakan sarung, ada yang berlari tanpa alas kaki. Semua penasaran sekaligus cemas. "Kenapa, Bu? Ada apa?" tanya seorang bapak tua sambil menyibak pagar bambu. Namun tak ada jawaban yang menenangkan. Yang terdengar hanya bisik-bisik, lalu teriakan ngeri ketika beberapa warga ikut melihat ke dalam panci besar di dapur Bu Marni. Seorang pemuda menjauh terburu-buru, menutup mulut, lalu muntah di halaman. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat agar tak mendekat. "Ya Allah, astagfirullah, siapa yang tega begini?" Suara lain pecah. Suasana menjadi gaduh. Warga berdiri berkerumun di depan rumah. Sebagian mencoba masuk, sebagian menahan. Kabar itu menyebar begitu cepat seolah dibawa angin. Ada mayat di dapur Bu Marni. Hanya butuh waktu singkat sebelum salah satu pemuda desa berlari ke pos polisi terdekat. Sekitar setengah jam kemudian, suara sirene mobil patroli meraung memecah ketenangan kampung. Anak-anak kecil yang tadinya berlari-larian kini bersembunyi di balik rok ibu mereka, menatap lampu merah biru yang berputar-putar dengan wajah penuh rasa takut. 3 orang polisi turun dari mobil. Salah satunya, seorang pria berperawakan sedang dengan rambut mulai beruban, segera mengambil alih situasi. Dialah Pak Rahmat, petugas Polsek Lawang yang sudah lama dikenal warga. Wajahnya tegas tapi sorot matanya tenang, memberi kesan bahwa ia datang bukan untuk membuat keributan, melainkan mencari kebenaran. "Semua warga, tolong mundur. Ini area penyelidikan," ucapnya lantang sambil mengangkat tangan. Beberapa orang patuh, meski tetap mencoba mengintip dari sela pagar. Sebagian lagi bisik-bisik, seakan tak percaya bahwa rumah Bu Marni, yang selama ini identik dengan aroma masakan hangat dan suara radio pagi, kini berubah menjadi tempat kejadian perkara. Di dalam rumah, Bu Marni masih duduk di lantai dengan wajah kosong. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas, seolah semua tenaga telah hilang. Bu Sri berusaha menopangnya, tapi Bu Marni tak banyak bicara. Hanya matanya yang terus terpaku pada panci yang kini mulai kehilangan uapnya. Polisi memasang sarung tangan karet, lalu perlahan mendekati kompor. Dengan sendok besar, salah satu petugas bernama Dimas mengangkat benda yang tadi membuat geger, jari manusia dengan cincin emas yang mencolok di pangkalnya. Warga yang melihat dari jendela menjerit lagi, tak berhenti di situ. Saat isi panci diaduk lebih dalam, terlihat bagian lain yang lebih besar sepotong lengan, utuh dari siku hingga pergelangan. Kulitnya pucat, keriput, dan sebagian sudah mengelupas karena terendam kuah panas. Bau anyir bercampur aroma bumbu dapur memenuhi ruangan, membuat perut siapapun yang melihat ikut mual. Potongan tubuh itu segera dimasukkan ke kantong plastik putih, lalu diletakkan di atas meja makan yang biasanya dipakai Bu Marni untuk meracik bumbu. Kamera dokumentasi polisi sibuk memotret, sementara dari luar jendela, ponsel warga tak kalah sibuk merekam. Pak Rahmat menoleh ke arah Bu Marni. Suaranya tegas, tapi tidak keras. "Bu, tolong ikut kami ke ruang tamu. Kami perlu bicara." Dengan langkah goyah, Bu Marni berdiri, dibantu 2 petugas perempuan. Ia tidak melawan, tidak pula menyangkal. Wajahnya datar, hanya air mata yang sesekali jatuh, tanpa suara. Di luar rumah, suasana semakin ramai. Warga berkerumun meski polisi sudah meminta mereka pulang. Bisikan-bisikan penuh spekulasi menyebar cepat. "Kalau itu tangan Pak Wiryo, berarti dia bukan pergi ke desa, ya?" bisik seorang bapak. "Ya Allah, masa Bu Marni masak tangan suaminya sendiri?" sahut yang lain, separuh tak percaya, separuh ngeri. "Aduh, ini kayak cerita di televisi," tambah seorang pemuda sambil merekam dengan kamera ponselnya. Pak Rahmat akhirnya keluar rumah, berdiri di depan pagar, dan mengangkat suara. "Warga semua, mohon kembali ke rumah masing-masing. Ini wilayah penyelidikan. Kami akan mendata setiap informasi, jadi harap kerjasama." Sebagian warga bubar, meski masih ada yang berbisik-bisik di sudut gang. Malam itu, garis polisi kuning membentang di depan rumah Bu Marni. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kampung kecil itu, sebuah kasus mengerikan mengubah wajah tenang desa menjadi penuh rasa takut dan tanda tanya besar. Dan semua orang mulai bertanya-tanya, jika potongan tubuh itu benar milik Pak Wiryo, kemana saja ia selama 3 minggu ini? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah Bu Marni? Sore mulai merayap ketika penyelidikan di rumah Bu Marni semakin mendalam. Hujan tipis turun lagi, membasahi atap seng kampung dan membuat udara semakin dingin. Lampu-lampu rumah warga sudah dinyalakan,
tapi tak ada yang benar-benar kembali ke rutinitas. Semua masih sibuk membicarakan satu hal, potongan tubuh di dapur Bu Marni. Di ruang tamu, suasana hening hanya dipecah oleh suara pena polisi yang mencatat. Bu Marni duduk di kursi kayu tua, wajahnya sayu, matanya kosong menatap lantai. Tangannya bergetar pelan, sesekali ia menarik napas panjang, seakan berusaha menahan sesuatu yang hendak pecah dari dalam dada. Pak Rahmat duduk di hadapannya, wajahnya serius, tapi sorot matanya tetap mengandung empati. Ia tahu, di balik diamnya seorang perempuan, seringkali ada kisah yang jauh lebih berat daripada yang tampak. Bu Marni, ucapnya pelan. Kami perlu tahu, cincin yang ada di jari itu milik siapa? Pertanyaan itu membuat Bu Marni menutup mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Dengan tangan gemetar, ia meraih laci kecil di samping lemari ruang tamu. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah yang sudah kusam. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya tergeletak sebuah cincin emas, kembar dengan yang ditemukan di panci. Ukiran kecil di dalamnya jelas terlihat. WM 1990. Wiryo dan Marni, tahun pernikahan mereka. Ini, cincin saya, bisiknya Parau. Pasangannya, selalu dipakai Pak Wiryo. Suasana ruang tamu seketika membeku. Dimas, petugas muda yang sejak tadi mencatat, tertegun. Ia menoleh ke Pak Rahmat, seakan meminta konfirmasi. Pak Rahmat hanya mengangguk pelan, lalu menulis sesuatu di buku catatannya. Tak jauh dari sana, beberapa warga masih berkerumun di depan pagar meski diguyur gerimis. Dari mulut ke mulut, kabar itu segera menyebar. Potongan tubuh yang ditemukan diduga kuat adalah milik Pak Wiryo, suami Bu Marni yang 3 minggu lalu dilaporkan hilang. Berarti selama ini, dia bukan di rumah saudaranya, bisik seorang ibu. Kalau benar begitu ya Allah, berarti Bu Marni. Kalimat itu terhenti, tenggelam dalam suara gemuruh hujan yang semakin deras. Di dapur, tim forensik sibuk mendokumentasikan bukti. Lengan yang ditemukan sudah dimasukkan ke dalam kantong khusus. Kuah sayur asam dibuang ke wadah tertutup untuk diperiksa lebih lanjut. Setiap sudut rumah, mulai dari lemari, lantai, hingga sudut dapur, diperiksa dengan teliti. Pak Rahmat lalu keluar rumah menemui warga. Dengan suara lantang, ia menegaskan, "Warga semua, saya mohon jangan ada spekulasi dulu. Kami sedang bekerja. Identitas pasti akan keluar setelah pemeriksaan forensik. Namun, spekulasi tak bisa dibendung." Di warung kopi pojok gang, beberapa bapak mulai berdebat. Kalau memang itu tangan Pak Wiryo, berarti Bu Marni sudah. Jangan sembarangan ngomong. Belum tentu Bu Marni yang, ya itulah. Tapi siapa lagi yang bisa masak di dapurnya kalau bukan dia? Sementara itu, jauh dari hiruk pikuk warga, seorang gadis baru saja turun dari angkot di ujung jalan. Ratih, anak sematawayang Bu Marni, pulang dari Malang dengan langkah cepat. Ia sempat tersenyum melihat anak-anak kecil berlarian di bawah gerimis. Tapi senyum itu pudar seketika, ketika matanya menangkap garis polisi kuning di depan pagar rumahnya. "Nggih, ini rumah siapa, Pak?" tanya Ratih pada seorang polisi yang berjaga. "Ini rumah Bu Marni." Maksudnya, ibu Anda," jawab polisi itu hati-hati. Ratih merasakan tubuhnya melemah. Dengan napas memburu, ia masuk ke halaman. Wajahnya pucat ketika melihat ibunya duduk di ruang tamu, diam, dengan mata bengkak. "Ibu, ada apa ini?" bisiknya. Suaranya nyaris hilang ditelan hujan di luar. Bu Marni menoleh. Untuk pertama kalinya sejak pagi, wajahnya retak, bukan karena marah, tapi karena tangis yang tertahan terlalu lama. Ratih segera meraih tangan ibunya, hangat tapi lemah. Ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi firasatnya mengatakan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi mulai hari itu. Sore mulai merayap ketika penyelidikan di rumah Bu Marni semakin mendalam. Hujan tipis turun lagi, membasahi atap seng kampung dan membuat udara semakin dingin. Lampu-lampu rumah warga sudah dinyalakan, tapi tak ada yang benar-benar kembali ke rutinitas. Semua masih sibuk membicarakan satu hal, potongan tubuh di dapur Bu Marni. Di ruang tamu, suasana hening hanya dipecah oleh suara pena polisi yang mencatat. Bu Marni duduk di kursi kayu tua, wajahnya sayu, matanya kosong menatap lantai. Tangannya bergetar pelan. Sesekali ia menarik napas panjang seakan berusaha menahan sesuatu yang hendak pecah dari dalam dada. Pak Rahmat duduk di hadapannya. Wajahnya serius,
Tapi sorot matanya tetap mengandung empati. Ia tahu, di balik diamnya seorang perempuan, seringkali ada kisah yang jauh lebih berat daripada yang tampak. Bu Marni, ucapnya pelan. Kami perlu tahu, cincin yang ada di jari itu milik siapa? Pertanyaan itu membuat Bu Marni menutup mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Dengan tangan gemetar, ia meraih laci kecil di samping lemari ruang tamu. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah yang sudah kusam. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya tergeletak sebuah cincin emas, kembar dengan yang ditemukan di panci. Ukiran kecil di dalamnya jelas terlihat. WM 1990, Wiryo dan Marni, tahun pernikahan mereka. Ini, cincin saya, bisiknya Parau. Pasangannya, selalu dipakai Pak Wiryo. Suasana ruang tamu seketika membeku. Dimas, petugas muda yang sejak tadi mencatat, tertegun. Ia menoleh ke Pak Rahmat, seakan meminta konfirmasi. Pak Rahmat hanya mengangguk pelan, lalu menulis sesuatu di buku catatannya. Tak jauh dari sana, beberapa warga masih berkerumun di depan pagar meski diguyur gerimis. Dari mulut ke mulut, kabar itu segera menyebar. Potongan tubuh yang ditemukan diduga kuat adalah milik Pak Wiryo, suami Bu Marni yang 3 minggu lalu dilaporkan hilang. Berarti selama ini, dia bukan di rumah saudaranya. Bisik seorang ibu. Kalau benar begitu, ya Allah, berarti Bu Marni. Kalimat itu terhenti, tenggelam dalam suara gemuruh hujan yang semakin deras. Di dapur, tim forensik sibuk mendokumentasikan bukti. Lengan yang ditemukan sudah dimasukkan ke dalam kantong khusus. Kuah sayur asam dibuang ke wadah tertutup untuk diperiksa lebih lanjut. Setiap sudut rumah, mulai dari lemari, lantai, hingga sudut dapur, diperiksa dengan teliti. Pak Rahmat lalu keluar rumah menemui warga. Dengan suara lantang, ia menegaskan, "Warga semua, saya mohon, jangan ada spekulasi dulu. Kami sedang bekerja. Identitas pasti akan keluar setelah pemeriksaan forensik. Namun, spekulasi tak bisa dibendung." Di warung kopi pojok gang, beberapa bapak mulai berdebat. Kalau memang itu tangan Pak Wiryo, berarti Bu Marni sudah. Jangan sembarangan ngomong. Belum tentu Bu Marni yang, ya itulah. Tapi siapa lagi yang bisa masak di dapurnya, kalau bukan dia? Sementara itu, jauh dari hiruk pikuk warga, seorang gadis baru saja turun dari angkot di ujung jalan. Ratih, anak sematawayang Bu Marni, pulang dari Malang dengan langkah cepat. Ia sempat tersenyum melihat anak-anak kecil berlarian di bawah gerimis. Tapi senyum itu pudar seketika ketika matanya menangkap garis polisi kuning di depan pagar rumahnya. "Gih, ini rumah siapa, Pak?" tanya Ratih pada seorang polisi yang berjaga. "Ini rumah Bu Marni." Maksudnya, ibu Anda?" jawab polisi itu hati-hati. Ratih merasakan tubuhnya melemah. Dengan napas memburu, ia masuk ke halaman. Wajahnya pucat ketika melihat ibunya duduk di ruang tamu, diam, dengan mata bengkak. "Ibu, ada apa ini?" bisiknya. Suaranya nyaris hilang di telan hujan di luar. Bu Marni menoleh. Untuk pertama kalinya sejak pagi, wajahnya retak, bukan karena marah, tapi karena tangis yang tertahan terlalu lama. Ratih segera meraih tangan ibunya, hangat tapi lemah. Ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi firasatnya mengatakan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi mulai hari itu. Malam semakin larut, hujan sudah reda, namun garis polisi masih membentang di depan rumah Bu Marni. Lampu mobil patroli berkedip-kedip, membuat suasana kampung semakin tegang. Warga yang tadinya berkerumun perlahan bubar, tapi bisik-bisik tetap terdengar di setiap sudut warung kopi dan teras rumah. Di ruang tamu, Ratih duduk memeluk lutut, kepalanya bersandar pada dinding. Matanya merah karena tangis, sementara ibunya masih terdiam, wajahnya sembab, tubuhnya lelah. Petugas forensik hilir mudik membawa barang bukti, kantong plastik dari freezer, panci besar, hingga gergaji mesin dari gudang belakang. Semua diangkut dengan hati-hati ke mobil khusus untuk diperiksa lebih lanjut. Semua sampel langsung ke laboratorium. "Besok pagi harus ada hasil awal," perintah Pak Rahmat dengan suara tegas. Keesokan harinya, laporan awal tiba di meja Polsek Lawang. Hasil itu segera dibacakan di depan tim penyidik. Suasana ruangan hening, hanya suara hujan sisa semalam yang menetes di luar jendela. "Potongan daging yang ditemukan di dalam freezer," ujar Siti Aminah sambil menatap catatan, "tidak mengandung protein sapi maupun ayam. Hasil DNA menunjukkan kecocokan dengan sampel rambut Pak Wiryo,
yang kami ambil dari sisir di kamar tidur. Ruangan seketika sunyi. Semua yang hadir menatap satu sama lain, seakan kalimat itu terlalu berat untuk langsung diterima. Akhirnya, Dimas, petugas muda, memecah keheningan. Jadi, semua kantong daging itu, benar-benar, suaranya terhenti, tak sanggup melanjutkan. Siti mengangguk pelan. Ya, itu potongan tubuh manusia, dan sejauh ini, semuanya cocok dengan identitas Pak Wiryo. Pak Rahmat menarik napas panjang. Wajahnya menegang, namun ia berusaha tetap tenang. Ia tahu, kabar ini akan mengguncang seluruh kampung, bahkan bisa menyebar ke media nasional. Di rumah, kabar itu segera disampaikan. Ratih mendengarnya langsung dari Pak Rahmat. Begitu kata-kata itu keluar, tubuh Ratih seakan runtuh. Ia terisak, tangannya menutup wajah. Tidak mungkin. Ayah, suaranya bergetar, setengah berteriak, setengah berbisik. Bu Marni hanya menunduk. Air matanya kembali jatuh. Sejak awal ia sudah tahu cincin itu milik suaminya. Namun mendengar kebenaran ilmiah dari mulut polisi membuat segalanya tak lagi bisa ditolak. Sore itu, rumah Bu Marni resmi dinyatakan sebagai tempat kejadian perkara pembunuhan. Garis polisi semakin ketat. Wartawan mulai berdatangan. Kamera-kamera diarahkan ke rumah sederhana itu. Judul-judul sensasional mulai bermunculan. Ibu rumah tangga di Malang diduga memasak suaminya sendiri, atau sayur asam berdarah dari Kampung Lawang. Warga yang tadinya mengenal Bu Marni sebagai sosok penyayang kini terbelah. Ada yang menolak percaya. Bu Marni itu orang baik, rajin sedekah. Tidak mungkin tega begitu, kata seorang ibu di warung. Namun ada juga yang mulai percaya gosip. Diam-diam ternyata dia simpan rahasia besar. Kadang yang terlihat lembut justru menyimpan badai. Bisik seorang bapak tua. Ratih merasa dunianya semakin sempit. Di jalan, orang-orang menatapnya dengan rasa ingin tahu bercampur iba. Beberapa berbisik ketika ia lewat. Ada juga yang terang-terangan bertanya, "Ratih, betul ibumu masak daging ayahmu?" Pertanyaan itu membuatnya ingin berlari sejauh mungkin. Namun ia hanya bisa menunduk, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Di sisi lain, Pak Rahmat menghadapi tekanan dari atasan. Kasus ini bukan hanya soal rumah tangga. Ada informasi bahwa Pak Wiryo memiliki hubungan dengan pejabat desa tertentu terkait proyek dan aliran dana. Jika benar, kasus ini bisa merembet ke hal yang lebih besar. Namun bagi Ratih, semua itu hanyalah kabut tebal yang menutupi satu kenyataan. Ayahnya telah tiada, dan ibunya kini berada di ambang tuduhan pembunuhan. Malam itu, Ratih duduk sendirian di kamar kecilnya. Ia memandangi foto keluarga lama di dinding foto saat ia masih kecil. Berdiri di tengah ayah dan ibunya yang tersenyum bahagia. Foto itu kini terasa seperti bayangan dari kehidupan yang tak pernah ada lagi. Dengan suara bergetar, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa harus begini Tuhan? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dan pertanyaan itu, perlahan, mulai menuntunnya menuju rahasia yang jauh lebih gelap daripada sekadar potongan tubuh di dalam panci. Gudang kecil di belakang rumah Bu Marni kini menjadi pusat perhatian tim penyidik. Pintu kayunya nyaris tak terlihat dari luar karena tertutup pot tanaman yang berjejer rapi. Tak ada seorang pun tetangga yang tahu gudang itu ada. Bahkan Bu Sri, yang dikenal paling cerewet dan selalu memperhatikan rumah orang, mengaku baru kali ini melihat pintu kecil tersebut. "Saya kira cuma tempat simpan sapu atau cangkul," katanya kepada polisi dengan wajah bingung. Saat petugas membuka pintu, bau apek bercampur debu menyeruak. Gudang itu gelap, hanya diterangi lampu senter. Di dindingnya, ada beberapa rak kayu reyot yang berisi perkakas lama. Namun yang membuat semua mata terhenti adalah benda besar yang bersandar di pojok. Sebuah gergaji mesin. Bilah pisaunya sudah berkarat, tapi jelas terlihat noda gelap mengering di permukaannya. Tak perlu jadi ahli untuk mengenali warna itu. Semua yang melihat langsung menyadari, itu darah. Dimas, petugas muda, menelan ludah sebelum mendekat. Dengan sarung tangan tebal, ia mengangkat gergaji itu dan memasukkannya ke kantong bukti besar. Di lantai gudang, samar-samar terlihat bercak kecoklatan yang menempel di sela-sela ubin tua. Bentuknya tak beraturan, seperti cipratan yang sudah lama mengering. Pak Rahmat berdiri diam cukup lama, memandangi ruangan itu. Wajahnya tegang, matanya tajam. Ia tahu, gergaji mesin bukan alat biasa yang digunakan di rumah tangga.
apalagi disimpan dengan cara seperti ini. Cek seluruh gudang, setiap sudut. Jangan sampai ada yang terlewat. Perintahnya. Petugas lain menemukan sehelai kain lusuh di sudut dengan bercak merah samar. Ada juga karung bekas pupuk yang kosong, tapi baunya aneh, bercampur anyir. Semua barang itu ikut diamankan sebagai bukti. Kabar penemuan gergaji mesin segera menyebar keluar rumah. Warga yang berkerumun di ujung gang makin heboh. Ya Allah, berarti benar-benar dipotong pakai itu? Serem banget, kayak cerita di film horor. Kalau begitu, Bu Marni sudah. Kalimat itu menggantung. Tak ada yang berani melanjutkan. Ratih, yang sejak tadi duduk di ruang tamu, mendengar kabar itu dari bisik-bisik petugas. Ia langsung merasa tubuhnya lemas. Dalam hatinya, ia masih ingin percaya bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi setiap bukti baru yang muncul, semakin menutup ruang untuk harapan itu. Ia menoleh ke ibunya. Bu Marni duduk dengan wajah pucat, tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar, seolah seluruh suara yang dimilikinya sudah terkubur bersama rahasia yang ia simpan. Pak Rahmat kembali masuk ke ruang tamu. Ia berdiri di depan Bu Marni, lalu berbicara dengan suara pelan namun tegas. Bu, kami sudah menemukan gergaji di gudang belakang. Ada noda darah di sana. Tolong, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi dengan Pak Wiryo? Ruangan hening. Ratih menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, berharap mendapat jawaban. Tapi Bu Marni hanya menggeleng pelan, lalu menunduk. Air matanya jatuh lagi. Ratih hampir tak sanggup menahan perasaannya. Ibu, jangan diam saja. Katakan Bu, apa ayah benar-benar? Suaranya pecah, tak mampu menyelesaikan kalimat. Tangisan Ratih membuat suasana semakin pilu. Polisi yang hadir pun menahan diri, tak tega menekan lebih jauh. Mereka tahu, pengakuan seorang ibu yang patah hati tak bisa dipaksa keluar begitu saja. Malam itu, semua barang bukti dari gudang diangkut. Gergaji mesin, kain bercak merah, karung kosong, hingga cipratan darah di lantai difoto dan dicatat. Rumah kayu itu kini bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan labirin penuh rahasia yang perlahan dibuka lembar demi lembar. Di luar, hujan kembali turun, membasahi jalan kampung yang sepi. Warga memilih masuk ke rumah masing-masing, tapi pikiran mereka tak bisa tenang. Mereka mulai percaya, kasus ini bukan sekadar kehilangan orang. Ini adalah tragedi besar yang akan mengubah wajah Kampung Lawang selamanya. Dan di tengah semua itu, Ratih hanya bisa memeluk dirinya sendiri, berdoa dalam hati agar kebenaran segera terungkap meski ia tahu, kebenaran itu mungkin lebih pahit dari yang bisa ia bayangkan. Pagi berikutnya, udara Kampung Lawang terasa lebih berat dari biasanya. Hujan semalam masih menyisakan genangan di jalan tanah, dan suara serangga pagi terdengar samar di antara bisik-bisik warga yang terus memperbincangkan rumah Bu Marni. Di tengah keheningan itu, seorang pemuda datang ke pos polisi sementara yang didirikan di dekat rumah Bu Marni. Namanya Andri, tetangga muda yang tinggal tepat di seberang gang. Wajahnya tegang, tangannya menggenggam sebuah flash disk kecil. Pak, saya punya sesuatu, ucapnya ragu kepada Dimas, petugas muda yang berjaga. Dimas menatapnya penuh tanya. Apa ini? Andri menunduk sebentar sebelum menjawab. Rekaman CCTV dari rumah saya. Saya pasang kamera kecil untuk jaga motor, tapi seminggu lalu, kamera itu sempat merekam sesuatu. Flash disk itu segera dibawa ke ruang tamu rumah Bu Marni yang kini dijadikan tempat pemeriksaan. Sebuah laptop dinyalakan. Semua petugas berkumpul, termasuk Pak Rahmat. Ratih juga ikut duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat tapi matanya tak berkedip menatap layar. Rekaman diputar. Gambar hitam putih dari sebuah lorong sempit muncul. Waktu yang tertera di pojok menunjukkan pukul 11 malam, seminggu lalu. Awalnya, lorong itu sepi. Hanya terlihat bayangan pohon bergoyang diterpa angin. Namun beberapa detik kemudian, sebuah pintu terbuka. Dari sana muncul sosok Bu Marni. Ia mengenakan daster gelap. Rambutnya terikat asal. Wajahnya tampak letih. Tangannya menarik sebuah karung besar berwarna biru. Langkahnya pelan, bahunya membungkuk menahan berat. Karung itu jelas tak ringan, karena Bu Marni beberapa kali berhenti untuk menarik napas. Rekaman itu hanya berdurasi 2 menit, tapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan tercekat. Karung itu ditarik ke arah belakang rumah, menuju jalan setapak yang mengarah ke sungai kecil
di ujung kampung tempat warga biasa membuang daun kering dan sampah organik. Ketika rekaman selesai, ruangan sunyi. Suara kipas angin tua di sudut ruangan terdengar jelas, seakan menambah ketegangan. Ratih menutup mulut dengan tangannya. Air mata mulai jatuh. Ia memalingkan wajah dari layar, tak sanggup melihat ibunya sendiri dalam rekaman itu. Pak Rahmat menatap Bu Marni dengan sorot tajam, namun tetap tenang. "Bu, apa yang ada di dalam karung itu?" Bu Marni menunduk. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Tangannya saling meremas di pangkuan. Tubuhnya gemetar hebat. Ratih akhirnya tak bisa menahan diri. "Ibu, jawab Bu. Jangan diam saja." Suaranya pecah, penuh tangis. Namun Bu Marni tetap diam. Hanya air mata yang jatuh, menandakan betapa berat beban yang ia simpan. Pak Rahmat menghela napas panjang. Ia lalu memberi instruksi. "Besok pagi kita sisir sungai. Cari apapun yang mungkin dibuang ke sana." Keesokan harinya, beberapa petugas turun ke tepi sungai kecil di ujung kampung. Sungai itu dangkal, airnya keruh kecoklatan, dikelilingi semak bambu. Dengan tongkat kayu, mereka mengaduk tumpukan daun dan ranting yang menumpuk di pinggiran. Tak butuh waktu lama, seorang petugas berseru, "Pak, ada ini." Dari bawah timbunan daun bambu, mereka menemukan sepotong kain berwarna gelap, setengah membusuk, dengan bercak merah tua. Tak jauh dari situ, beberapa tulang kecil juga ditemukan. Belum bisa dipastikan milik manusia atau hewan. Semua bukti itu segera dimasukkan ke kantong khusus untuk diperiksa. Berita penemuan itu membuat warga semakin yakin bahwa tragedi di rumah Bu Marni jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Di setiap warung, di setiap serambi musala, orang-orang mulai berbisik, menebak-nebak, bahkan menghakimi. "Astagfirullah, berarti benar Bu Marni buang bagian tubuh Pak Wiryo ke sungai. Padahal dia itu baik, sering masak buat warga. Ternyata, ya ampun, ini kampung bisa jadi bahan berita nasional." Sementara itu, Ratih hanya bisa menangis dalam diam. Rekaman itu terus terputar di kepalanya. Sosok ibunya yang selama ini ia kenal penuh kasih, kini tampak seperti orang asing yang menyeret karung berat di malam gelap. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini benar keputusan ibunya? Atau ada sesuatu yang lebih besar, yang belum ia ketahui? Hujan kembali turun sore itu, membasahi atap seng rumah Bu Marni yang masih dipasangi garis polisi. Suasana di dalam rumah dingin dan sunyi, hanya terdengar suara langkah petugas yang masih memeriksa setiap sudut. Ratih duduk di kursi ruang tamu, wajahnya pucat, matanya sembab setelah semalaman menangis. Tiba-tiba, seorang petugas forensik wanita, bernama Siti Aminah datang dari kamar tidur, sambil membawa sebuah benda. Tangannya memegang buku catatan tua, dengan sampul krem yang sudah mulai pudar. Ia menyerahkannya kepada Pak Rahmat dengan ekspresi serius. "Pak, kami menemukan ini di dalam laci, tersembunyi di bawah tumpukan kain kerudung lama," katanya pelan. Pak Rahmat menerima buku itu, lalu membuka halaman pertama. Tulisan tangan rapi dengan tinta biru memenuhi halaman. Awalnya hanya catatan sederhana tentang kegiatan sehari-hari. Belanja di pasar, memasak, ikut posyandu. Tapi semakin dibuka, isi buku itu berubah. Ada kalimat-kalimat penuh emosi, ungkapan kecewa, bahkan beberapa hanya berupa satu kalimat pendek yang diulang berkali-kali. "Aku tidak pernah cukup. Dia bilang pulang jam 9, tapi aku tahu itu bohong." Aku dengar suara tawa perempuan dari teleponnya. Ratih yang duduk di dekat ibunya menatap buku itu dengan kaget. "Ini tulisan ibu?" tanyanya pelan. Bu Marni tidak menjawab, hanya menunduk. Tangannya mencengkeram kebaya semakin erat. Pak Rahmat melanjutkan membaca. Kini suaranya lebih pelan, seakan tak ingin melukai lebih dalam. Pada halaman bertanggal 5 tahun lalu, tertulis, "Aku lihat sendiri namanya di ponsel. Maya, dia bilang teman kerja. Tapi aku tahu, dialah alasan semua ini." Ratih masih kecil. Aku tidak berani bicara. Aku hanya bisa diam. Ratih tersentak. Nama itu tidak asing. Ia pernah mendengar ayahnya menyebut nama Maya, katanya seorang pemilik salon kecil di pinggiran Malang. Ia juga teringat samar-samar. Pernah melihat seorang perempuan muda datang ke rumah dengan alasan menawarkan produk kecantikan. Air mata Ratih mengalir. "Bu, kenapa ibu simpan semua ini sendiri?" bisiknya. Suaranya bergetar. Pak Rahmat menutup buku itu sejenak, lalu menatap Bu Marni. "Bu,
Buku ini menunjukkan bahwa ibu sudah lama tahu soal perselingkuhan suami. Kenapa ibu tidak pernah bercerita pada siapapun? Bu Marni akhirnya membuka suara. Lirih, hampir tak terdengar. Karena, siapa yang mau percaya? Semua orang bilang dia ramah, dermawan. Aku hanya akan dianggap istri cemburuan. Jadi aku diam. Bertahun-tahun aku diam. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dalam hati Ratih. Ia baru menyadari betapa berat beban yang dipikul ibunya selama ini. Dari luar, Bu Marni selalu tampak tabah tersenyum. Saat membagikan sayur asam ke musala, ramah menyapa tetangga. Namun di balik senyum itu, ternyata ada luka yang tak pernah diobati. Pak Rahmat membuka halaman terakhir buku itu. Tulisan di sana berbeda. Dengan tinta merah, huruf-huruf besar ditulis dengan tekanan kuat hingga tembus ke halaman belakang. Dia tidak boleh mati tenang. Ruangan seketika hening. Semua yang ada di sana merasakan getaran amarah yang terkubur dalam-dalam bertahun-tahun. Ratih menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Pak Rahmat menutup buku itu perlahan, lalu berkata dengan suara berat, "Buku ini bukan hanya catatan. Ini adalah saksi bisu penderitaan seorang istri. Dan juga, mungkin motif dari tragedi ini. Di luar rumah, kabar segera menyebar. Nama Maya mulai disebut-sebut oleh warga. Ada yang mengaku pernah melihat Pak Wiryo mengantar perempuan itu ke pasar. Ada pula yang bilang sering melihat mereka berdua makan di warung kota. Gosip meledak semakin liar, memperkuat stigma bahwa Pak Wiryo memang berselingkuh. Ratih berdiri, menatap ibunya dengan mata basah. "Bu, kenapa ibu tidak pernah cerita padaku? Kenapa harus menanggung semuanya sendirian?" Bu Marni menoleh perlahan, matanya penuh kelelahan. "Aku takut, Nak. Takut kamu malu. Takut kamu membenciku. Aku hanya ingin kamu tumbuh, tanpa harus tahu gelapnya rumah ini." Tangis Ratih pecah, ia jatuh berlutut di samping ibunya, memeluk lutut sang ibu sambil berkata, "Aku tidak akan pernah benci ibu, tapi kenapa semua ini harus berakhir seperti ini?" Dan di malam yang dingin itu, untuk pertama kalinya, Ratih benar-benar menyadari, ibunya bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang perempuan yang terlalu lama dipaksa diam. Senja turun perlahan di Kampung Lawang. Garis polisi masih melintang di halaman rumah, tapi suasana di ruang tamu lebih tenang. Tidak ada interogasi keras, tidak ada suara alat rekam, hanya ada meja kayu tua, dua cangkir teh yang sudah dingin, dan keheningan yang berat. Pak Rahmat duduk di hadapan Bu Marni, matanya penuh empati. Ia tahu malam ini bukan tentang prosedur, tapi tentang hati seorang perempuan yang dipaksa memendam luka terlalu lama. "Bu Marni," katanya pelan, "kami tidak akan memaksa, tapi kalau ibu siap, kami ingin mendengar semuanya dari ibu sendiri." Ratih duduk bersila di lantai, tak jauh dari ibunya. Wajahnya tegang, matanya sembab, tapi ia tetap ingin mendengar. Bu Marni menatap jendela yang tertutup tirai tipis. Untuk waktu lama, ia hanya diam, tubuhnya kaku, seperti batu. Namun akhirnya bibirnya perlahan bergerak, suaranya lirih, hampir tenggelam. Malam itu, dia pulang lebih cepat dari biasanya. Membawa tas kecil, katanya dari kantor. Semua yang hadir menahan napas. Ratih memejamkan mata, tangannya menggenggam lutut erat-erat. "Aku masak sup iga malam itu. Kuahnya ku beri cengkeh, seperti yang dia suka dulu. Tapi, dia bahkan tidak menyentuhnya." Dia duduk, wajahnya kusut, matanya sibuk menatap ponsel. Air mata Bu Marni mulai jatuh, tapi ia terus melanjutkan. "Aku taruh mangkuk di depannya, berharap ada satu kata, satu pujian kecil. Tapi yang keluar hanya desahan. 'Kamu masak pakai daging basi.' Ya," katanya begitu. Ratih membuka matanya, napasnya tercekat. Ia seakan bisa melihat kembali adegan itu dengan jelas di kepalanya. "Aku mencoba bicara, tapi dia malah memotong. 'Ratih sudah besar. Kamu tidak usah sok jadi istri sempurna. Aku bosan dengan dapurmu, dengan rumah ini, dengan hidup begini-begini saja.'" Bu Marni menarik napas panjang. Suaranya bergetar hebat. "Aku bilang, aku tahu tentang Maya." Suasana ruangan langsung berubah. Semua orang yang mendengar menegang. Dia menoleh, lalu tertawa. "Jadi kamu ngintip HP-ku? Mau tahu?" "Iya." Dia lebih muda. Dia tahu cara bikin aku senang, bukan cuma masak dan nyuci. Ratih membeku. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti batu.
Bu Marni memalingkan wajah, tak sanggup menatap putrinya. Aku bilang, aku merasa seperti perabot. Selalu ada, tapi tak pernah dipandang. Lalu dia berdiri, ambil gelas, dilempar ke dinding. Suaranya keras. Aku takut. Aku bilang jangan dekat-dekat, tapi dia makin marah. Tangannya mencengkeram lenganku. Aku bilang lepas, tapi dia dorong aku. Aku dorong balik. Dia terpeleset. Suara Bu Marni pecah. Air matanya mengalir deras. Kepalanya kena sudut lemari dapur. Darah keluar. Banyak. Dia diam. Matanya terbuka, tapi kosong. Ruangan hening. Bahkan napas pun terasa berat untuk dihirup. Aku guncang tubuhnya. Aku panggil namanya. Tapi dia tidak bangun. Aku duduk di sampingnya sampai tengah malam. Aku menangis. Tapi aku juga marah. Marah karena dia buatku seperti ini. Setelah semua tahun aku bertahan, dia hanya beri aku caci. Ratih menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Bu Marni melanjutkan dengan suara hampir tak terdengar. Aku mulai berpikir, dia tidak layak dikubur dengan tenang. Dunia harus pikir dia masih hidup. Malam itu, aku seret tubuhnya ke gudang. Kubungkus dengan kain bekas. Beberapa jam kemudian, aku kembali. Di tanganku gergaji mesin. Ratih menangis semakin keras, tapi ia tidak menjauh. Ia justru merangkak ke arah ibunya, memeluk lututnya erat. Tidak ada teriakan, tidak ada jeritan. Lanjut Bu Marni, hanya suara mesin dan tangisku yang tertahan. Saat fajar menyingsing, aku berdiri di dapur, membersihkan darah di lantai. Di atas kompor, panci besar sudah mulai memanas. Pak Rahmat menutup matanya sejenak. Hatinya berat mendengar pengakuan itu. Ia tahu, di balik kata-kata Bu Marni bukan sekadar kejahatan, tapi juga jeritan seorang perempuan yang terlalu lama terjebak dalam sunyi. Dan malam itu, semua yang hadir sadar, rumah ini tidak lagi hanya menyimpan rahasia, melainkan juga pengakuan yang akan mengguncang hidup mereka selamanya. Pagi itu, langit kampung Lawang mendung. Udara lembab, masih menyimpan aroma hujan semalam. Namun suasana desa bukan lagi suasana biasa. Dari jalan kecil hingga warung kopi, semua orang hanya membicarakan satu hal, kasus Bu Marni. Garis polisi masih terpasang di depan rumah kayu itu, membuat rumah yang dulu sederhana dan hangat kini tampak seperti arena terlarang. Wartawan mulai berdatangan sejak fajar. Kamera, mikrofon, dan lampu sorot diarahkan ke rumah yang sepi itu. Judul-judul berita sensasional muncul di televisi nasional. Sayur asem berdarah dari Malang. Ibu rumah tangga diduga masak daging suami. Tragedi dapur kampung Lawang. Setiap layar, setiap koran menyebut nama Bu Marni. Ratih, yang baru beranjak keluar kamar pagi itu, langsung merasa dunia runtuh menimpa kepalanya. Ia mendapati beberapa wartawan berdiri di depan pagar rumah. Salah satu dari mereka berteriak, "Ratih, betulkah ibumu potong-potong tubuh ayahmu? Apa yang kamu rasakan jadi anaknya?" Ratih terdiam. Kakinya gemetar. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa mundur, menutup pintu, lalu bersandar di baliknya dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Di dalam rumah, Bu Marni duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya letih, matanya kosong. Ia tahu dunia di luar sudah menghakiminya, bahkan sebelum pengadilan dimulai. Ratih mendekat, duduk di samping ibunya. "Bu, kenapa semua orang menatapku seolah aku juga bersalah?" Bisiknya dengan suara serak. Bu Marni menoleh pelan. "Nak, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya melihat dari luar. Tapi jangan biarkan tatapan itu membuatmu hancur." Namun kata-kata itu justru membuat Ratih semakin menangis. Ia merasa sendirian, terkepung oleh pandangan tajam, yang menilai, menghina, dan bertanya tanpa henti. Sementara itu, gosip semakin liar di kampung. Di warung, beberapa ibu berbisik sambil menunduk. Dulu Bu Marni sering sedekah, ternyata diam-diam begitu. Tapi ada juga yang bilang Pak Wiryo memang selingkuh sama perempuan kota. Kalau itu benar, mungkin Bu Marni marah. Ah, alasan tetap alasan. Membunuh ya membunuh. Tak hanya warga, media sosial mulai dipenuhi komentar. Ada yang mencibir, ada yang menghujat, bahkan ada yang memaki Ratih tanpa tahu kebenaran. Gila, anaknya pasti ikut tahu. Kasihan. Tapi tetap saja aib keluarga. Kampung Lawang sekarang terkenal bukan karena keindahan, tapi karena tragedi.
Ratih membaca sebagian komentar itu di ponselnya. Tangannya bergetar. Ia ingin melempar ponsel itu jauh-jauh, tapi hanya bisa menutup layar dengan air mata yang membasahi pipi. Sore itu, polisi akhirnya memutuskan untuk membawa Bu Marni ke kantor Polres Malang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mobil polisi berhenti di depan pagar. Warga kembali berkerumun. Kamera wartawan berderet. Kilatan lampu kamera menyilaukan mata. Bu Marni keluar dengan langkah pelan. Diapit dua petugas wanita. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Ratih berdiri di depan pintu, memandang ibunya dengan mata penuh luka. "Ibu," panggilnya lirih. Bu Marni berhenti sejenak, lalu menoleh. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang lebih mirip perpisahan daripada penghiburan. "Jaga dirimu, Ratih." Kalimat itu singkat, tapi terasa berat. Setelah itu, ia masuk ke mobil polisi. Mesin menyala, mobil bergerak pelan meninggalkan kampung yang hening. Warga menatap dalam diam, sebagian berbisik, sebagian memalingkan wajah. Ratih berdiri terpaku di teras rumah. Udara sore terasa menekan, membuat napasnya sesak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Hanya air mata yang berbicara. Malam itu, ia sendirian di rumah yang sepi. Di ruang tamu masih ada cangkir teh yang belum tersentuh, dingin seperti udara di sekitarnya. Ia memandangi kursi tempat ibunya biasa duduk, kini kosong. Sunyi menelan semua kenangan. Di luar sana, dunia mungkin sudah menjatuhkan vonis. Tapi bagi Ratih, yang tersisa hanyalah pertanyaan yang belum terjawab. Apakah benar ibunya setega itu? Atau ada kebenaran lain yang belum terungkap? Gedung Pengadilan Negeri Malang pagi itu dipenuhi manusia. Wartawan berjejer di luar pagar. Kamera televisi terarah ke pintu utama. Judul-judul besar di layar berita berbunyi. Sidang perdana kasus Bu Marni. Ibu rumah tangga. Kampung Lawang hadapi dakwaan pembunuhan. Ratih berdiri di depan gedung dengan langkah gemetar. Ia mengenakan kemeja putih sederhana. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya pucat, tapi matanya berusaha tegar. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah buku catatan buku harian ibunya yang ditemukan di rumah. Di dalam ruang sidang, suasana tegang. Bangku-bangku pengunjung penuh sesak. Jaksa duduk di satu sisi, menyiapkan berkas dakwaan. Pengacara yang ditunjuk negara duduk di sisi lain, di samping Bu Marni yang mengenakan baju tahanan oranye dan jilbab abu-abu. Ketika hakim memasuki ruangan, semua orang berdiri. Palu diketuk, sidang dimulai. Jaksa berdiri tegak, suaranya lantang. Terdakwa Marni binti Karso didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap suaminya, Wiryo bin Karto, pada malam tanggal 23 Januari 2005 di kediaman mereka di Kampung Lawang, Kabupaten Malang. Setiap kata dakwaan terasa seperti palu menghantam dada Ratih. Ia menunduk, menahan air mata, sementara Bu Marni tetap diam, wajahnya tenang meski matanya sayu. Jaksa melanjutkan dengan memaparkan bukti. Potongan tubuh di freezer, gergaji mesin di gudang, rekaman CCTV, serta catatan harian. Semua disebutkan dengan nada dingin, sesuai prosedur. Setelah jaksa selesai, giliran pengacara pembela berbicara. Seorang pria berusia 50-an dengan suara lembut namun tegas. "Yang mulia, kami tidak menyangkal peristiwa ini, tetapi kami ingin menekankan bahwa terdakwa adalah korban dari kekerasan emosional selama lebih dari 20 tahun. Tindakannya adalah akibat dari tekanan batin yang menumpuk, bukan rencana jahat yang disusun sebelumnya." Beberapa orang di ruang sidang mulai berbisik. Ada yang mengangguk setuju, ada yang mencibir. Hakim mengetuk palu, meminta tenang. Kemudian hakim menoleh kepada Bu Marni. Apakah terdakwa mengakui perbuatannya? Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Bu Marni menunduk, lalu perlahan berkata, "Saya tidak lari. Saya tidak menyangkal. Saya hanya lelah." Ratih menutup mulut dengan tangannya. Air mata akhirnya jatuh juga. Ia merasa terbelah dua. Sebagai mahasiswi hukum, ia tahu pembunuhan adalah kejahatan. Tapi sebagai anak, ia melihat ibunya bukan sebagai pembunuh, melainkan sebagai perempuan yang terluka. Usai sidang perdana, Ratih keluar dari gedung. Wartawan segera mengerubunginya. Mikrofon diarahkan ke wajahnya. "Apa yang Anda rasakan melihat ibu Anda di kursi terdakwa? Apakah Anda percaya ibu Anda bersalah? Apakah Anda akan bersaksi melawan ibu Anda?" Ratih terdiam beberapa saat. Kamera menyorot setiap ekspresinya.
Lalu dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Saya sedang belajar menjadi anak dan menjadi manusia." Kalimat itu singkat, tapi cukup membuat semua orang terdiam sejenak. Malamnya, Ratih duduk di kamar kosnya di Malang. Ia membuka buku catatan kosong dan mulai menulis. Seperti kebiasaan ibunya dulu. Ia menulis tentang marah, cinta, kehilangan, dan tentang keadilan yang tidak pernah hitam putih. Ia menulis kalimat, "Memaafkan bukan berarti melupakan." Tapi mungkin, itu satu-satunya cara untuk bertahan. Namun dalam hatinya, ia masih belum tahu apakah ia benar-benar siap untuk memaafkan. Dan malam itu, di balik jendela kamar yang sunyi, Ratih menyadari, besok ia harus kembali ke ruang sidang. Bukan hanya sebagai mahasiswa hukum, bukan hanya sebagai saksi, tapi sebagai anak seorang perempuan yang kini duduk di kursi terdakwa, dan itu adalah peran terberat yang pernah ia jalani. Hari itu, ruang sidang Pengadilan Negeri Malang lebih penuh dari biasanya. Bangku pengunjung sesak, sebagian berdiri karena ingin menyaksikan akhir dari kasus yang sudah berbulan-bulan menghantui berita. Kamera wartawan berjajar di belakang, siap merekam setiap detik. Ratih duduk di barisan depan, tepat di belakang kursi ibunya. Ia mengenakan kemeja krem polos. Wajahnya tenang tapi matanya menyimpan ribuan luka. Di tangannya, ia menggenggam salinan esai yang ia tulis seminggu lalu, tentang keadilan bukan untuk dibacakan, hanya untuk dipegang sebagai penguat hati. Hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Palu diketuk 3 kali. Suasana seketika hening. Hakim mulai membacakan putusan dengan suara mantap. Berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan di persidangan, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada terdakwa Marni binti Karso atas tindak pidana pembunuhan terhadap suaminya, Wiryo bin Karto. Ruangan bergemuruh. Ada yang menghela napas lega, ada yang menggeleng, ada pula yang berbisik pelan. Namun Ratih hanya diam, menunduk. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi kertas yang ia genggam. Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan kata terakhir. Semua mata tertuju pada Bu Marni yang duduk tenang di kursi terdakwa. Ia berdiri perlahan, wajahnya pucat tapi matanya jernih. Dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, "Saya tidak akan menyangkal apa yang saya lakukan. Saya juga tidak akan meminta maaf untuk sesuatu yang tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Saya adalah bukti dari apa yang terjadi jika seorang perempuan terlalu lama dipaksa diam. Jika luka dianggap biasa, suatu hari luka itu akan menjawab dengan cara yang tak pernah kita bayangkan." Ruangan hening. Tidak ada yang berani berbicara. Kata-kata itu jatuh seperti beban berat yang mengguncang hati setiap orang yang mendengarnya. Bu Marni menarik napas panjang, lalu menunduk kembali ke kursinya. Palu diketuk 3 kali. Sidang dinyatakan selesai. Ratih berdiri, menatap punggung ibunya yang perlahan dibawa keluar oleh petugas. Ia ingin berlari, ingin memeluk, ingin berteriak bahwa ia tetap anaknya. Tapi kakinya berat, mulutnya terkunci. Hanya air mata yang terus jatuh. Di luar gedung, wartawan kembali menyerbu. Mikrofon diarahkan ke wajah Ratih. Kamera menyorot tajam. "Bagaimana perasaan Anda setelah ibu Anda divonis 15 tahun? Apakah Anda memaafkan ibu Anda? Apakah menurut Anda hukuman itu adil?" Ratih menatap kamera dengan mata basah. Kali ini ia tidak menunduk. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya tidak meminta kalian memaafkan ibu saya. Tapi saya berharap mulai hari ini, kita berhenti menertawakan tangisan perempuan." Jawaban itu singkat, tapi membuat banyak orang terdiam. Wartawan menurunkan mikrofon, sebagian menatap Ratih dengan wajah berbeda, bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi rasa hormat. Malamnya, Ratih kembali ke rumah kosong di Kampung Lawang. Ia duduk di dapur, memandangi meja kayu tua tempat ibunya dulu, sering mengulek bumbu sambil bersenandung kecil. Kini meja itu hanya menyimpan goresan-goresan pisau, tanda kehidupan yang pernah ada. Di atas meja, ia membuka sebuah amplop coklat tua yang ia temukan beberapa minggu lalu di lemari rempah. Surat tulisan tangan ibunya kembali terbuka. "Nak, kalau kau membaca ini berarti semua sudah terjadi. Ibu tahu dunia akan melihat ibu sebagai pembunuh. Tapi kau harus tahu, ibu mencintaimu lebih dari apapun. Jangan simpan luka seperti ibu. Jangan diam. Kalau kau harus marah, marahlah. Kalau kau harus pergi, pergilah.
Tapi jangan hilang dari dirimu sendiri. Tetap hidup, Ratih, meski tanpa ibu. Ratih menutup surat itu, memeluknya ke dada, dan menangis. Tangis bukan karena marah, bukan karena takut, tapi karena rindu yang terlalu dalam. Dan di malam itu, meski dunia sudah menjatuhkan vonis, Ratih tahu, cinta seorang ibu tidak pernah bisa dikurung oleh tembok penjara. 2 tahun berlalu sejak vonis itu dijatuhkan. Waktu memang tidak bisa menghapus luka, tapi ia bisa membuat seseorang belajar menata ulang langkah. Begitu pula dengan Ratih. Rumah kayu di Kampung Lawang masih berdiri, meski catnya mulai pudar dan sebagian pagar bambu miring dimakan usia. Namun kini, rumah itu tak lagi dipenuhi garis polisi atau tatapan curiga warga. Ratih merawatnya dengan tenang. Setiap pagi ia menyapu halaman, menyiram pot bunga yang dulu diletakkan ibunya, dan membuka jendela dapur lebar-lebar agar cahaya masuk. Tidak ada lagi aroma sayur asem mendidih, tapi ada wangi teh hangat yang ia seduh setiap pagi, seolah menggantikan kehangatan yang hilang. Ratih kini bukan lagi gadis muda yang hanya menangis di sudut kamar. Ia sudah tumbuh menjadi perempuan yang berani bicara. Ia kembali ke kampus, melanjutkan kuliahnya di Fakultas Hukum. Esai yang ia tulis tentang keadilan yang tak pernah hitam putih kini dikenal luas, bahkan sering dikutip dalam forum diskusi. Namun lebih dari itu, ia mulai aktif mendampingi komunitas kecil di Malang yang membantu perempuan korban kekerasan rumah tangga. Ia tidak datang sebagai ahli, tapi sebagai pendengar. Ia tahu rasanya menyimpan luka sendirian, dan ia tidak ingin perempuan lain merasakan sepi yang sama. Suatu sore, ia berdiri di depan sekelompok ibu dan remaja perempuan di sebuah aula sederhana di pinggiran kota. Dengan suara lembut, ia berkata, "Kadang yang membunuh bukan monster, tapi manusia biasa yang terlalu lama memendam luka. Karena itu, jangan diam, bicara, cari pertolongan. Jangan biarkan diri kalian tenggelam dalam sepi." Beberapa perempuan menangis mendengar kata-katanya. Ada yang memberanikan diri menceritakan kisah mereka untuk pertama kali. Ratih mendengarkan, mengangguk, memegang tangan mereka, dan berkata, "Kalian tidak sendirian." Malamnya, di kamar kos kecilnya, Ratih kembali menulis di buku catatan. Sama seperti ibunya dulu, ia menuangkan isi hati dengan tinta. Kali ini, ia menulis kalimat sederhana, "Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi dengan memaafkan, aku bisa terus berjalan." Meski begitu, ia tahu memaafkan ibunya sepenuhnya masih butuh waktu. Rasa cinta dan luka bercampur jadi satu. Tapi ia belajar berdamai, setidaknya dengan dirinya sendiri. Hubungan Ratih dengan Bu Marni perlahan membaik. Setiap bulan ia mengunjungi ibunya di lapas perempuan Malang. Pertemuan mereka tidak selalu penuh tangisan. Kadang hanya duduk berdua, berbicara tentang hal-hal kecil, tentang tanaman yang tumbuh di halaman rumah, tentang makanan yang dimasak di dapur lapas, atau tentang Ratih yang mulai belajar mengajar di komunitas. Suatu hari, saat Ratih datang, Bu Marni tersenyum tipis sambil berkata, "Ibu tidak ingin dimaafkan. Ibu hanya ingin kamu hidup. Jangan ulangi diamnya ibu. Hidup itu memang berat, tapi jangan biarkan luka membuatmu bisu." Kalimat itu terpatri kuat di hati Ratih. Ia mengangguk, menggenggam tangan ibunya erat. "Aku hidup, Bu, dan aku akan terus hidup." Itu pertama kalinya ia memanggil ibunya, dengan suara mantap, tanpa bergetar, tanpa menahan air mata. Beberapa bulan kemudian, Ratih lulus kuliah dengan nilai yang membanggakan. Ia melanjutkan pekerjaannya di Lembaga Bantuan Hukum untuk Perempuan dan Anak. Dari sana, ia keliling ke desa-desa kecil, membagikan pengetahuan tentang hak, tentang keberanian, dan tentang suara yang tidak boleh dikubur. Di setiap langkahnya, ia membawa bayangan ibunya bukan sebagai terdakwa, bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai pelajaran hidup. Pelajaran bahwa diam bisa membunuh perlahan, dan bahwa keberanian untuk bicara bisa menyelamatkan. Pada suatu malam sunyi di rumah Kampung Lawang, Ratih duduk di dapur. Ia menyalakan lampu kecil, membuka buku catatan, dan menulis satu kalimat terakhir. "Kadang yang menyelamatkan kita bukan hukum, bukan vonis, tapi keberanian untuk tidak menutup mata pada rasa sakit." Dari luka, aku belajar melihat cahaya. Ia meniup lilin kecil di meja, lalu menatap langit malam dari jendela. Di balik awan gelap, bintang-bintang berkelip. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Ratih merasa hatinya ringan. Karena ia tahu, meski hidupnya penuh luka, ia sudah menemukan jalannya sendiri.